Halo, tebak kita lagi di mana? Apakah ini hotel? Bukan, ini rumah sakit. Jadi hari ini tanggal 17 April adalah hari di mana insya Allah keluarga kita nambah satu. Jadi tadi sudah check in jam berapa ya? Oh, nambah itu siapa itu? Ada dinosaurus. Ini kita tadi masuk sini jam 11-an, terus sempat dicek dulu setengah jam lah ya. Apa sih itu tindak di CTG. CTG untuk periksa segala macam. Ternyata ada kontraksi. Selama ini kita mikirnya nggak kontraksi, ternyata kalau hitungan kontraksi sih kontraksi, cuman emang yang nggak gimana-gimana banget. Rencananya kita akan operasinya itu malam jam 8. Jadi ini ada waktu sekitar 7 jam lagi karena sekarang baru jam 2 kurang. Dan sudah harus puasa ini ibunya, udah nggak boleh makan, tapi tadi dikasih snack. Jadi buat saya aja karena saya belum makan sih. Tadi mau ke bawah mau beli makan. Ya buat ganjal lah. Ini kita di RSPI Bintaro Jaya. Ada yang penasaran berapa biaya lahirannya? Nonton sampai selesai, kita akan spill berapa biaya lahiran di RSPI Bintaro Jaya. Gimana perasaannya, Bu? Perasaannya biasa aja. Sotoy banget. Bisa aja. Santai aja. Bener ya. Enggak. Ini before-nya nih. Kita lihat ya afternya kayak apa ntar ya. Udah harus puasa ibunya, tapi dikasih snack jam 1:30. Ya udah saya makan. Ini sandwichnya nih. Kita review aja makan rumah sakit. Cuma nasi isi nasi lagi roti. Siapa nih butter? Jadi katanya ini harus pakai, jadi atas bawah ganti semua dan dikasih penutup kepala karena gue akan ikut ke ruang operasi dan juga masker. Cuman pas di bios suami nggak boleh ikut, jadi istri gue sendiri dan kita akan menunggu dia di anestesi nantinya. Gue baru pertama nih kayak gini, deg-degan. Jadi gue suruh nunggu di sini, tapi pas gue udah balik sini istri gue udah nggak ada. Berarti udah di ruang anestesi. Pokoknya gue nunggu di sini sampai dia udah dibius dan gue bisa masuk ke ruangan lahiran. Makin deg-degan. Iya dong, enggak boleh. Normalnya semua lengkap ya. Telinganya ya, yang sebelah kiri Iya. bentuknya utuh, yang kanan juga sama. Iya, betul. Ya, lihat mulutnya, Iya. hidungnya, tangannya kanan kiri 5 ya, lima. bawah 5 Kakinya. Iya. Lewat terbuka aja. Terus testisnya, buah bakarnya dua-duanya udah ada. Hmm. Oke, oke, anusnya kita lihat. Ini agak kehitaman, cuma tanda aja, nanti biasanya bisa kita lihat lagi Iya. nanti ya. Kayaknya saya juga ada tanda-tanda Oh gitu. gitu ya, nanti Iya, di punggungnya oke ya. Iya. Oke deh. Ini foto dulu nih. Nah. Hai mama. Hai. Ditungguin sama foto. Hai. Pak fotoin dulu dong aku sama mama Iya, nih. sudah nih lagi di foto. Hai. Oke. Alhamdulillah anak gua udah lahir. Aduh. Yang paling terharu tuh pas lahir, pas
nyusu pertama sama istri gue sama ibunya, dan pas ngajarin gue nangis. Anjir, emang ya Allah Akbar pertama. Lega banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang lagi dibawa, ini gue harus ganti baju lagi. Jadi bayinya akan dibawa untuk diinspeksi selama 6 jam, jadi sampai besok pagi, terus akan dimandiin. Jadi baru besok pagi banget ke kamar kita. Wah, alhamdulillah banget. Thank you yang sudah mendoakan. Sendok ibu asal udah nyiapin belum untuk Udah, kita udah prepare semua di kamar. ya? Oke. Udah dibeli ternyata dan sendok dijadikan kostum dalam Vietnam. Dek, itu aja deh nyebutannya. RPD-nya operasi harmonisasi STS. Catat aja. Foto boleh. Pasca operasi mamanya udah teler. Kita lihat adenya nih. Halo guys. Halo guys. Nih biasa buat ngerayu istri yang lahiran tuh kita harus bikin atau beli bunga gini nih. Atau bunga aja, bunga cukup. Udah paling 3 hari layu. Enggak ya? Ini kan bunga asli. Panggilan dedenya Baby Kai. Kai Tokit. Gimana dong cerita pengalaman melahirkan? Pengalamannya ternyata nggak sesakit itu ya, Sombong. kayak biasa aja. Biasa aja. Ya karena kan dibius, di anestesi. Tapi kan aku kira pas di anestesi itu sesakit itu karena disuntiknya di punggung belakang, itu ada tulang kita yang panjang gitu loh. Sum-sum tulang belakang. Iya, aku kira tuh Iya. sesakit itu karena di situ lokasinya. Tapi ternyata kayak main air gitu loh. Ternyata anestesinya seluruh badan ya. Aku pikir setengah badan. Setengah badan. Oh, setengah badan. Setengah badan. Yang kamu pundak-pundaknya aku cubit katanya nggak kerasa. Emang ya? Kamu nyubit pundak aku? Ya nggak nyubit sih, megang-megang doang. Kerasa, kalau yang ini kerasa, kalau yang bawah nggak kerasa. Dari perut ke bawah nggak kerasa. Terus katanya cabut kateter sakit. Oke. Berarti mau Kaget aja sih tadi, kaget. Oh, berarti mau lagi nih. ayam. Kan sampai 11. Sampai jadi Gen Halilintar. Bentar dulu. Alhamdulillah sudah lahir. Cuman yang agak ngeselinnya tuh semalam adalah, jadi kan misa setelah lahirin, gue potong tali pusar. Juga ngajanin. Itu sekitar setengah jam lah, sama foto-foto juga sama staff-staff dan dokternya. Terus dipisah, Hasa masih di ruang operasi karena harus dijahit segala macem. Itu gue ke ruang bayi untuk pokoknya ngikutin tuh bayinya kemana, karena dikasih gelang juga supaya nggak ketukar. Terus ngisi data untuk surat keterangan lahir. Intinya ngikutin si bayinya. Terus diarahin untuk nungguin Hasa operasi di ruang tunggu operasi. Kita nunggu tuh hampir 2 jam sampai jam 11. Nama kita tuh nggak dipanggil-panggil gitu. Ada keluarga lain juga yang nunggu, karena ruang operasinya kan macam-macam. Nangis dia. Tapi ternyata nanya sampai jam 11 malam kok nggak dipanggil-panggil ya. Akhirnya kayak gue nanya lah, atas nama Ibu Asa, oh sudah naik ke atas. Lah kenapa kagak ngasih tahu? Lagi nge-vlog ini dek. Apa biar dengar suaranya. Halo. Nggak, sampai mana tadi? Intinya setelah ditanya, oh sudah naik ke kamar katanya ya. Ngomong dari tadi, ngapain kita nungguin kalau gitu? Ngapain kita nungguin ruang operasi ya? Intinya gitu. Terus ya
ngejagain, karena bayinya itu harus diobserv dulu selama kurang lebih 6 jam. Jadi baru balik ke kita itu ke kamar kita jam 4, jam 4 setengah 5 pagi subuh gitu, karena ternyata dicek segala macam, untungnya nggak ada apa-apa, jadi bisa dibalikin ke ruang perawatan. Udah deh, tadi ada yang berkunjung keluarga segala macam. Yang bikin shock sebenarnya ini sih tagihan sementara. Tagihan sementara. Ini mau di spill kan berapa hasilnya, kita lihat ya, karena masih ada 2 malam lagi di sini. Kerjaan di sini tuh selain jagain bayi, makan. Makan datang mulu, tiap 2 jam ada makanan datang, kalau nggak snack, makan berat, apalah gitu. Yang jagain jadi ikutan lapar nih. Aduh, muka beler banget nih baru bangun. Hari ketiga les hari Minggu. Ini bayinya lagi di ruang bayi dan mamanya Asa lagi di salon. Jadi kita tuh dapat fasilitas keramas gitu dari salon yang kerjasama sama rumah sakitnya. Kita lihat ya. Gimana hasilnya? Ini hasilnya, hasil keramas free lahiran. Ini kayaknya keramas termahal di dunia ya. Iya, keramas termahal yang pernah aku bayarin. Salon termahal apa? Keramas termahal. Iya, yang kamu bayar. Ini bonusnya bayi. Iya, bonusnya lahiran. Sama nginep 3 hari. 4 hari 3 4 hari 3 malam. malam. Hasilnya begini guys, keramasnya. Bisa disuruh ke rumah juga nggak ya? Nggak tahu lagi tadi namanya apa ya, Haris. Boleh kok kalau mau ditidurin nggak apa-apa. Biar sabun ya bapak ibu ya. Jangan takutnya nanti kena mata, takut pedih ya. Kalau udah semua kita mandi cukur ya. Jangan lupa dijepit kayak gini biar nanti nggak lepas. Sampai bersih ya, sampai sabunnya. Seru banget. Gitu ya. Tap. Apa juga mau diemam nih? Sore atau malam sebelum bobo ya Bu ya. Nah nanti walaupun udah puput, udah lepas, ini tetap dibersihin dari ujung tali pusat ini sampai sini semuanya, sampai ke penjepit tiga ya. Nah, jadi ini jangan terlalu kencang-kencang, ini cukup menghangatkan aja. Temennya juga udah ikut nangis. Iya, Pagi-pagi. Biasa buka pagi tuh emang rame paduan suara ya. Tangan satu yang kanan tuh emang gitu terus nggak apa-apa ya? Karena di rumah sakit ya Pak, buat identifikasi. Oh, buat identifikasi. Nanti di rumah dimasukin aja. Iya. Oh iya, masih ada gelamnya ya. Pokoknya kan kita tiap ketemu mama wajib gitu Iya, ya. iya. Biar nggak ketukar. Bisa foto jadinya.
Akhirnya selesai. Makasih ya Mas Mbak. Iya, sama-sama Bapak. Udah lapar banget tadi. Perjuangan tadi udah cranky. Iya, kasihan soalnya tadi. Biasanya kalau laparnya masih dikit, dibujuk-bujuk masih mau. Ini setengah jam sekali. Sama mama? Iya. Kanan dari sini? Oke. Hati-hati di jalan ya, Mom. Jadi gimana setelah seminggu keluar dari rumah sakit? Salah ya. Kita dong pengalaman lahiran, jadi ibu dari rumah sakit. Gimana kesan pesannya, enak nggak lahiran di sana sampai sekarang udah seminggu kemudian rasanya gimana gitu? Jadi aku lahiran di RSPI Bintaro. Nah, aku ngambil metode sesar Erax, terus ada tap blocknya juga. Jadi Sorry, tap block tuh gimana? Diapain sih tap block? Aku nggak paham. aku juga nggak paham. Gimana sih? Terus antara tap block nggak tap block nih? Tap block tuh ini apa istilah buat bius anestesi. Iya, kayaknya sih iya ya. Pokoknya bikin Erax itu kan metode sesar yang sakitnya tuh lebih rendah. Nah, di tap block itu lebih rendah lagi gitu. Harusnya kayak gitu. Ntar aku coba cari tau. Mas Andika coba cari tau. Iya, ntar ada di bawah ada penjelasannya. Iya, terus habis itu aku takut banget karena aku percaya semua lahiran itu sakit, mau normal mau sesar itu pasti sakit. Normal itu sakit di kontraksi, tapi nggak tahu ya setelahnya, kata orang-orang sih setelahnya tuh lebih cepat recovery-nya. Terus kalau sesar itu mungkin nggak ada kontraksinya, cuma recovery-nya yang sakit gitu. Jadi dua-duanya sama-sama sakit menurut otak aku awalnya. Terus setelah dijalani, awalnya tuh deg-degan banget, takut banget, itu ada banget sampai hari H pun masih takut banget gitu. Tapi setelah dijalani ternyata gak ada sakitnya guys, sampai selesai pun gak ada sakitnya. Sama sekali. Disuntik juga nggak sakit. Oh, sakitnya cuma di infus itu rasanya perih, sisanya enggak. Sakitnya tuh kaget aja gitu loh, kayak waktu di apa sih yang di anestesi yang di punggung. Aku kira sakit banget kan, karena itu kan di punggung itu isinya tulang apa sih yang di punggung? Sum-sum tulang belakang. Tulang belakang lah yang panjang itu kan. Aku kira disuntiknya tuh ke situ dan sakit. Aku di otak aku tuh kayak gitu. Ternyata kayak disemprotin air doang gitu loh, nggak ada rasa gimana-gimananya, nggak kerasa. Itu kan waktu anestesi aku nggak boleh ikut, nggak boleh masuk ke ruangannya. Itu sekitar ada kali hampir setengah jam, pokoknya 20 menitan dari kita misah. Aku disuruh ganti baju, jadi pakai baju ruang operasi, terus aku suruh nunggu. Terus itu sekitar 15 menit baru dipanggil, terus langsung ke ruang operasi ke kamu. Itu dari situ kamu udah di situ, di anestesinya di situ atau di ruang lain? Enggak, di situ, di kasur itu. Kenapa aku nggak boleh masuk ya? Gak tahu. Ya suami nggak boleh masuk pas di anestesi, bolehnya pas lahiran. Nah, aneh. Nggak tahu. Aku nggak berani lihat jarumnya kayak gimana, nggak berani lihat karena udah takut duluan. Semua takut. Oke, terus pas Dede lahir kan nggak berasa apa-apa tuh kan, aku udah di samping kamu, terus ada dokter DSA-nya anak lagi ngambil ASI segala macem. Nggak lama kemudian ada biru-biru naik, anaknya diangkat, tapi kayak nggak langsung nangis, tapi kayak berapa detik kemudian langsung nangisnya kencang. Jujur waktu Adila kan, aku dengar cerita orang-orang yang di sesar itu katanya kayak perutnya tuh kayak dikocok-kocok gitu-gitu kan, tiba-tiba anaknya lahir. Aku nggak ngerasain itu, tiba-tiba anaknya udah keluar dan aku tuh deg-degannya karena dia tuh kayak nggak langsung nangis gitu loh, karena di otak aku tuh biasanya bayi tuh langsung oe gitu kan, cuma ini tuh kayak agak delay. Di situ aku deg-degan banget
gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillah dia nangis, nggak lama dari itu dia nangis. Jujur aku nggak berani lihat ke depan karena memang ada sedikit pantulan awalnya kelihatan. Terus aku bilang, aduh kelihatan nih pantulannya, aku bilang gitu kan. Terus ketutup, terus lama-lama kebuka lagi. Jadi aku nggak berani ke depan, aku cuma liatin Mas Andika aja. Takutnya, iya takut kan kalau anak bayi nggak nangis kan banyak banget kemungkinan yang terjadi ya, entah dia nafas atau enggak gitu kan, takutnya gimana, tapi alhamdulillah dia nangis. Dia tuh nangis nih, kamu kayak nggak lihat ya, dia tuh nangis dibawa ke sama suster di samping itu kayak ada keranjang gitu, sumpah kayak keranjang laundry, terus dia langsung dibungkus gitu, dibungkusnya tuh kayak kain-kain biru gitu, itu kayak kecucian gitu loh, laundry. Karena kan langsung dicuci, dimandiin tapi cuma sekedar bersih, ditempelin ke kamu, terus kita foto-foto. Jadi foto-foto tuh dalam kondisi masih dijahit. Akunya Iya, makanya si dokter Agrinya kan dia bikin love gitu. Itu tuh ada darah-darahnya, gitu segala macam. Terus bentar tanggung udah bilang gitu kan, ayo dok sebentar aja dok, ini anaknya mau dimandiin. ya itu tapi itu potong tali pusar dulu baru. Jadi urutannya tuh dimandiin, dibersihin. Aku potong tali pusar. Itu lama, itu sekitar 3-5 menit karena dicek dulu, ditandain dulu mana bagian yang harus dipotong. Aku kirain motong gampang ya, kayak motong kertas, ternyata kayak motong daging gitu, lumayan keras, sampai pakai 2 tangan aku motongnya. Terus baru dibawa ke kamu, terus baru dibawa lagi ke belakang buat disusuin pakai kolostrum. Karena pas kamu lagi lagi lahiran itu ASI-nya diambil. Katanya ASI-nya bagus. Aku baru pertama kali lihat ASI gitu. Baru pertama kali lihat ASI. Ini ngapain dok? Oh ngambil ASI. Oh iya, ini ASI-nya banyak. Oh gini caranya. Oh ini bentuknya. Jadi nggak kayak putih susu formula pada umumnya. Kuning, ada transparan gitu ada. Tapi kalau yang keseluruhan kuning. Ya, itu namanya kolostrum. Itu ASI pertama, itu banyak manfaatnya buat daya tahan tubuh adik. Udah sih, jadi overall enak kelahiran di RSPI. Dan tambah enaknya adalah kita dapat banyak banget. Kita bahkan belum buka udah seminggu di rumah dikasih banyak kayak apa ya, giveaway, bukan giveaway, apa jatuhnya, kayak package gitu. Dapat baby package. Oh berat. Iya makanya dapatnya kayak gini guys. Pokoknya berat, gede banget, dan ini berat, udah ada isinya. Enggak, tasnya tuh udah ada isinya. Ini ada tulisan. Wih. Oh kebalik. Welcome new baby boy. Lihat nih. Isinya banyak banget ternyata. 1 ada Meris popok, 2 ada Johnson & Johnson, 3 ada Sanosan USP. ini ada lagi kristal tabur gizi. Ini buat bayi, buat kamu atau buat dedek? Pure baby. Ada Breast milk storage, voucher ke Jepang. voucher first class ke Jepang. Udah habis. Gak ada sih, mungkin kalau kita ngambil yang VIP dapat. Tasnya lumayan nih, bisa buat ke kantor. Buat sekolah ya, sampai SMA. Terus dapat ini pigeon buat RSPI, tapi dapat pigeon ya, dapat pigeon. Apa ya? Kit. Set mandi. Terus dapat Cetaphil. Set mandi, bayi mandi mulu kali ya.
Ini buat emaknya nih. Wih, Yang ini buat emaknya ini. Oh, udah deh. banyak banget dapat Banyak banget dapatnya. RSPI. Oh, sama dapat foto newborn. Oke, jadi itu pengalaman pertama. Berarti ada yang kedua, ketiga, keempat. Pengalaman melahirkan di RSPI ya bagus sesuai kata orang. Ya ada harga, ada kualitas. Terus kita diajarin juga cara mandiin. Terus kita dapat tadi foto. Terus juga laktasi. Pijat laktasi itu diajarin kemarin. Ya gitu intinya. Terima kasih sudah nonton. Doakan saja anak kami sehat-sehat dan ibunya juga sehat, semuanya sehat dan lahir dan tumbuh dengan, bukan lahir lagi, tumbuh dengan sehat dan kuat dan pintar. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di vlog nanti, mungkin dedenya udah bisa jalan-jalan ya. Dadah.